Pemirsa, 18 daerah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan ini pastinya berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya para pekerja informal. Oleh sebab itu, bantuan sosial pun harus diberikan kepada mereka yang terdampak baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Nah, bersama saya saat ini sudah hadir pimpinan redaksi TV One, Bapak Karni Ilyas. Kita akan membahas persoalan ini dalam editorial bersama dengan pimpinan redaksi TV One. Pak Karni, bagaimana pandangan Bapak soal bantuan sosial efek dari corona ini? Ya, kalau menurut saya syarat mutlak dari berhasilnya PSBB itu berbanding lurus dengan lancarnya bantuan sosial. Lah, kalau bantuan sosialnya lancar, PSBB itu bisa diharapkan akan sukses. Dan nyatanya sampai hari ini katanya Jakarta itu sudah angkanya udah sedikit mendatar dan agak menurun. Bahkan Depok juga dan beberapa kota-kota satelitnya di Jakarta ini udah mulai menurun, baik yang terinfeksi baru maupun yang berhasil kita sembuhkan lebih banyak. Nah, cuma ke depan bagaimana itu persoalannya, karena daerah kan sekarang agak melonjak. Jawa Timur saya dengar juga naiknya tinggi hari ini. Artinya yang kita khawatirkan itu sementara ini Jakarta atau Jabodetabek terjadi penurunan atau kurvanya melandai. Takutnya setelah Lebaran kalau PSBB ini gak lancar, ini akan dikirim lagi dari daerah ke Jakarta. Kayak bola pingpong ya Pak Karni ya? Ya, main pingpong. Itu yang kita khawatirkan. Lah, bagaimana supaya itu berhasil? Nggak ada jalan lain, karena ini udah kita mulai. Harusnya kita jaga PSBB tadi dengan bantuan sosial yang lancar. Masalahnya kan begini, bantuan sosial ini kan tergantung lagi administrasi wilayah-wilayah, administrasinya yang bagus, tapi ya rata-rata kita itu banyak kekurangan lah. Buktinya data pemilih dalam pemilihan umum saja itu kan berantakan. Ada orang yang udah pindah tapi dapat panggilan juga, atau dia itu dapat 2 panggilan di 2 tempat, padahal dia punya 1 KTP juga. Jadi data ini yang kita lemah selama ini, dan itu juga ditambah lagi. Saya dengar ada pemotongan di wilayah Tangerang oleh RT. Ini kan jadi rawe lagi. Di Depok juga, kalau Depok katanya dipotong karena banyak dari warganya yang tidak kebagian. Jadi yang kebagian dipotong lagi sama RT-nya untuk agar biar adil bisa, gitu dapat semua. Diratakan. Dan tentu saja di daerah-daerah lain banyak variannya ini. Tapi yang penting sekali itu bagaimana setiap kepala daerah menjaga bantuan sosial itu bisa lancar. Nah, tapi yang saya dengar ada lagi wacana bahwa PSBB udah gak dibutuhkan lagi, mau relaksasi dari pemerintah pusat. Bagi saya agak lucu kalau ini terjadi sementara kita selama ini udah serius sekali mau PSBB, bahkan diperpanjang di DKI 2 minggu lagi setelah 2 minggu pertama. Dan daerah lain juga baru akan mulai. Jawa Barat kalau nggak salah besok mulai. Iya, tanggal 6. Lah, kok ada wacana di pusat katanya relaksasi, artinya dikurangi keketatan PSBB. Kalau menurut Pak Karni kenapa muncul wacana seperti itu? Muncul wacana sebaiknya kita lakukan relaksasi dari pemerintah pusat untuk PSBB. Ya, kalau menurut saya memang dari kita mengadakan PSBB akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya ekonomi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
agak banyak stuck. Sekarang aja bisnis di mana-mana stuck. Kedua, kekuatan pemerintah baik pusat maupun daerah membagikan bantuan sosial tadi. Jadi kalau sampai ini tiba-tiba di-cut bantuan sosialnya sudah Di-cut. sudah kering atau sudah tidak kuat lagi untuk menanggung 2 minggu lagi ke depan misalnya. Ini belum jelas. Dan apakah ini benar ada rencana kayak gitu juga belum, konfirmasinya belum jelas. Begini satu lagi juga Pak Karni, ini kan banyak orang yang memang betul-betul worry melihat efek dari coronavirus di dunia begitu Pak Karni ya. Termasuklah akhirnya ada sejumlah daerah yang daerahnya tidak masuk dalam kategori memiliki zona merah ataupun juga belum mendapatkan pengesahan PSBB dari pemerintah pusat, tapi ternyata menerapkan semi karantina lah di wilayah mereka begitu Pak Karni. Bagaimana respon Pak Karni seperti ini? Apakah ini wajar-wajar saja atau memang ini tampaknya seperti terlalu overprotective untuk daerah masing-masing? Maksudmu di Indonesia atau di luar Indonesia tentunya Pak Karni. Oh, di luar Indonesia. Ya kan, wacana ada persepsi dari masing-masing kepala daerah kan memang beda-beda ya. Ada yang nggak kepingin daerahnya sama sekali ada yang masuk, sehingga ada pagar ketat-ketat walaupun belum ada yang terjangkit lah, karena belum ada terjangkit dia hadang supaya jangan terjangkit. Ya sekarang bagaimana mensinkronkannya tergantung komunikasi seperti Jakarta dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kan selama ini lancar. Nah, saya nggak tahu di daerah-daerah lain bagaimana komunikasi mereka agar tidak tidak bertabrakan keputusan yang diambil antar daerah sekalipun. Kan tadi juga kita melihat bahwa ternyata PSBB ini ada yang ingin direlaksasi pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah tadinya over begitu. Tapi kalau misalnya Pak Karni melihat, kita lihatlah satu provinsi Jawa Barat ini akan berlaku PSBB besok secara menyeluruh begitu, meskipun memang ada mungkin beberapa daerah yang tidak ada kasus coronanya di sana. Ini juga sebuah contoh yang baik kah? Ya karena kita udah mulai dengan Jakarta, kita udah mulai dengan beberapa daerah. Menurut saya kalau mau efektif memang semuanya kita bikin PSBB. Tidak melihat daerah supaya memang mata rantai tadi betul-betul putus. Walaupun ada juga argumen, coba tunjukkan negara mana di dunia yang berhasil lockdown. Nah ini kan bukan lockdown kalau persoalannya, ini PSBB kan. PSBB. Ya, artinya kita udah memulai. Apa kita harus membatalkan kembali? Apa tidak mubazir usaha kita 1 bulan ini? Ini kan tentunya berkaitan dengan bagaimana kemampuan ekonomi sebuah negara, kemudian juga bagaimana kemampuan ekonomi pelaku bisnis terkait dengan PSBB ini. Kalau kita harus memilih, sebaiknya seperti apa Pak Karni? Apakah memang ekonomi kita kesampingkan terlebih dahulu untuk masa seperti ini, untuk beberapa bulan ke depan, atau mungkin bisa seiring sejalan Pak Karni? Sebetulnya dua-dua pilihannya itu pahit ya. Jadi makanya yang dipilih pemerintah kita seiring sejalan sebetulnya. Jadi dilakukan bukan lockdown tapi PSBB lebih moderat. Dalam hal itu saya juga bisa memahami dan menurut saya memang lebih cocok. Kenapa? Karena kalau di lockdown habis sementara bantuan sosial gak bisa lancar, wah bisa mati kelaparan penduduk di rumahnya masing-masing. Dari mungkin perbincangan Pak Karni dengan sejumlah pihak-pihak tertentu, kira-kira akan panjangkah PSBB ini berlangsung di sejumlah daerah di tanah air yang sudah memberlakukan PSBB? Kalau itu kembalinya ke harapan dari para petinggi yang ada di negara kita, juga harapan kita ini segera bisa menurun sehingga bulan Juni udah bisa dibuka kembali atau udah PSBB-nya tidak dibutuhkan lagi. Itu harapan. Tapi bahwa ini bisa lama atau bisa cepat itu walau-walam ya. Buktinya Singapura tiba-tiba meningkat lagi kan.
Lah, apakah di Indonesia mungkin bisa seperti, walaupun saya juga berteori-teori kemarin itu di ILC, bahwa kemungkinan kita memang diberi rahmat diberi keberuntungan, tidak separah daerah-daerah subtropis atau daerah-daerah yang di utara. Alasan saya mungkin karena kita lebih katulistiwa, tapi kalau itu alasannya, ada bantahannya. Kenapa Ekuador bisa hancur-hancuran? Saya berharap aja bahwa Ekuador ada faktor lain di luar cuaca tadi, sehingga dia kena lebih parah dibanding negara katulistiwa yang lain. Misalnya Vietnam, misalnya Kamboja, segala macam, itu kan relatif yang terinfeksi sedikit. Dan saya berharap Indonesia begitu juga. Dan tidak hanya itu harapan saya juga berharap negeri-negeri yang di pinggir pantai itu jauh lebih imun dari, ini harapan bukan penelitian ilmiah, imun daripada orang-orang yang ada di wilayah utara misalnya. Kenapa? Karena garam itu sendiri kan udah lama juga jadi obat untuk menahan bakteri, virus. Bahkan ada dari Jepang itu yang disemprotkan ke hidung, itu isinya garam sebetulnya. Jadi kalau laut itu, pantai itu, hawa atau udara pantai tadi, udara garamnya itu lebih banyak, saya berharap bangsa Indonesia jauh lebih sehat dibanding negara-negara yang tidak punya pantai. Tentunya Indonesia merupakan negara kepulauan, pantainya lebih banyak, semoga kita lebih kuat, begitu ya, fisik kita kuat. Berharap, kalau itu benar teorinya, saya berharap ada penelitian dari para pakar, itu bisa kita pakai untuk sebagai kekuatan ekonomi kita di balik kesulitan ini. Artinya turis bisa kita kumpulin di pantai-pantai. Untuk daya tahan tubuh begitu ya Pak Karni. Baik, terima kasih Pak Karni atas waktunya, dan pemirsa demikian bedah editorial bersama pimpinan redaksi TV One Bapak Karni Ilyas.